Hai pemirsa Liputan 6, seperti kita tahu bahwa kita sedang memasuki masa transisi dari pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin menuju ke presiden dan wakil presiden terpilih berikutnya. Nah, biasanya untuk mempersiapkan program pemerintahan ini agar keberlanjutan dan juga kepemerintahan selanjutnya diperlukan tim transisi. Jika melihat di tahun 2014 ada tim transisi yang dibentuk oleh pemerintahan Jokowi untuk keberlanjutan dari pemerintahan SBY menuju ke pemerintahan Jokowi. Nah, jika Prabowo Gibran akhirnya terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, perlu nggak sih adanya tim transisi ini? Mengingat Prabowo Gibran ini selalu menggaungkan akan melanjutkan visi misi dari Presiden Joko Widodo. Nah, saya tidak sendiri, saya bersama dengan Direktur Lingkar Madani, sudah ada Bang Ray Rangkuti. Langsung saja, Bang Ray. Perlu nggak sih tim transisi, Bang? Sebetulnya nggak tepat ditanyakan ke saya karena mereka yang paling mengetahui apa urgensi dari tim transisi ini gitu ya. Nah, cuman kalau melihatnya secara teoritik, ya tentu tidak dibutuhkan yang namanya tim transisi. Apa yang mau ditransisikan dong? Visi misinya sama, ini kan kelanjutan begitu ya. Nah, oleh karena itu mungkin bukan tim transisi, cuma tim kerja aja. Tim kerja itu adalah tim yang melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk menyiapkan kepemimpinan baru yang sifatnya berkelanjutan gitu. Nah, kalau karena sebab tim transisi itu kan membayangkan ya itu berhubungan dengan apa namanya itu perubahan visi gitu loh. Nah, kalau tim kerja ini kan lebih pada kerja-kerja karena nggak ada perubahan visi yang signifikan yang harus dan mesti dilakukan oleh calon presiden yang baru ini gitu. Kalau yang terpilih kemudian adalah Pak Prabowo dengan Gibran gitu. Ya, yang saya baca, Bang, ini tetap akan dibentuk tim transisi, tapi setelah KPU mengumumkan. Berarti nggak perlu-perlu banget ya, Bang ya? Iya, kalau mereka mengatakan perlu ya silakan kan kita nggak bisa intervensi tuh ya kan lah, karena ya mereka yang cuman menurut saya kalau konteksnya pengertian saya tentang transisi itu bukan hanya menyiapkan soal tim kerja, tapi juga menyiapkan perubahan visi misinya gitu loh. Dan ini kan visi Hmm. misi yang baru yang boleh jadi sekian persennya itu berbeda dengan presiden yang sebelumnya, maka membutuhkan perangkat-perangkat yang bersifat suprastruktur, ya kan, untuk menyiapkan itu semua, maka dibentuklah namanya tim transisi itu. Tetapi karena ini sifatnya kelanjutan dari ayah ke bapak, ini kan persis banget nih dari ayah ke bapak ya kan, dalam pengertian substansi, dalam pengertian kenyataan gitu. Substansinya ini kan eh, kayak ayah ke bapak kan, ayah pinginnya begini ya, anaknya sekarang yang melanjutkan. Dalam pengertian nyatanya pun begitu. Ini memang transisi, ini memang kekuasaan yang berpindah dari ayah ke bapak gitu. Nah, di tengah-tengah kayak begitu dibutuhkan transisi bagaimana gitu loh. Menurut saya kan nggak ada yang betul-betul secara prinsipil di dalamnya itu yang mengajarkan untuk mengubah perilaku, mengubah orientasi, mengubah model-model pendekatan dan sebagainya gitu. Nah, oleh karena itu saya tidak melihat perlunya tim transisi. Yang perlu itu tim kerja alias panitia, kira-kira begitulah. Panitia persiapan pemindahan kekuasaan. Jadi bukan tim transisi. Tapi oke kalau mereka menganggap perlu tim transisi dalam pengertian mereka sendiri, ya kita mau bilang apa kan? Cuma dalam pengertian saya merasa nggak butuh itu karena ini bukanlah pemindahan kekuasaan. Ini adalah pelanjutan kekuasaan dalam pengertian yang sebenarnya gitu. Visinya dilanjutkan, yang melanjutkan anaknya juga. Ya kan? Jadi nggak butuhkan tim, cukup tim kerjanya. Tim kerja ini kerjanya teknis, yaitu menyiapkan perangkat bagaimana ini, bagaimana itu, termasuk mungkin di dalamnya adalah menseleksi kemungkinan siapa-siapa yang dibutuhkan untuk menduduki posisi-posisi tertentu itu nanti dikerjakan oleh tim kerja gitu. Tetapi Bung, kalau presiden apa namanya 02 tetap mengatakan membutuhkan tim transisi, itu artinya ada persoalan secara internal gitu maksud saya. Oke, berarti tadi Abang bilang kan ini akan menyiapkan siapa yang akan membantu presiden nanti. Apakah bisa Bukan mungkin presiden, diprediksi presiden terpilih ya.
Presiden terpilih nanti. Oke. Nah, Ya. apakah bisa diprediksi Bang nanti apakah formasi komposisi kabinet ini akan sama atau mungkin akan berubah total gitu Bang? Nah, itu yang saya sebut tadi. Kalau kemudian mereka menyebut butuh tim transisi, itu masalahnya berarti ada masalah internal, gitu loh. Kalau tim kerja itu artinya sumut-sumut aja, nggak mungkin nggak banyak yang berubah, nggak banyak ini, nggak banyak itu gitu ya. Cukup disiapkan oleh tim kerja. Tapi kalau udah pakai namanya tim transisi, berarti ada sesuatu yang cukup terjal di dalam internal mereka. Saya sih Hmm. melihatnya tiga kelompok paling besar. Kelompok Pak Jokowi, sehingga kita nggak tahu siapa-siapa di belakangnya. Kelompok kedua adalah Golkar, yang mungkin sekarang lagi naik daun, bukan saja karena mereka mendapatkan suara terbanyak dari koalisi ini gitu ya, pemenang kedua sekarang di DPR, tapi saat yang bersamaan isu angket ini membuat posisi Golkar makin menguat. Karena presiden sekarang membutuhkan Golkar untuk ikut menahan jangan sampai angket-angket itu berkelanjutan kan gitu. Nah, yang ketiga tentu saja Gerindra atau Pak Prabowo dan Gerindra gitu. Nah, jadi ini tiga kekuatan, tiga blok nih kelihatan sekarang ada di dalam internal. Itu yang saya sebut. Kalau mereka menyebut membutuhkan tim transisi, berarti ketiganya mungkin mulai mendapatkan semacam batu ganjalan masing-masing gitu. Oke, tapi kalau Bang Ray Rangkuti ini melihat apakah ada komunikasi dengan Menteri Kabinet yang sekarang ini untuk bertahan gitu Bang? Ya kita nggak tahu, itu nanti aja. Kan yang paling penting ini tiga ini dulu nih, mungkin cari titik temu. Kan siapa minta Golkar kita bisa bayangkan dia minta lebih lah. Wong dia nggak kerja nggak begitu keras kerjanya di tim Pak Jokowi aja dia dapat empat, masa dapat sekarang dia empat juga? Dan dia mungkin tujuh, mungkin setidaknya enam kursi dia butuh gitu. Makanya saya sebut tadi kelihatannya ini ada tiga kelompok ya, Hmm. tiga paksi lah. Paksi Pak Jokowi, nah mungkin Gibran masuk tentu di dalamnya. Ada mungkin Bahlil di dalamnya, kan kira-kira gitu ya. Tim Golkar sendiri, ya saya nggak tahu siapa Golkar ini, tapi yang jelas kelihatan Golkar ini sekarang lagi naik daun. Bukan saja karena perolehan suaranya meningkat di DPR, tapi juga karena ada apa namanya ini dorongan untuk angket yang dengan sendirinya posisi Golkar sangat penting bagi Pak Jokowi untuk menghadang angket ini gitu. Dan yang ketiga tentu saja adalah Pak Prabowo dengan Partai Gerindranya gitu. Nah, ini tiga-tiganya menurut saya sekarang lagi ya berdiskusi lah siapa yang dengan siapa, siapa yang akan kemana gitu. Nah, oleh karena itu kita belum tahu nih ujungnya kayak apa karena diskusinya ini masih di awal nih gitu loh kira-kira. Hmm. Siapa kira-kira nanti pada akhirnya yang paling kuat menancapkan dominasinya ya kan dan sebagainya. Oleh karena itu sebetulnya terlalu cepat kalau kita berdiskusi pada soal komposisi kabinet gitu loh. Karena kalau disebutkan tadi ada transisi ya itu menyiratkan bahwa ada sesuatu yang kayaknya belum mereka sepakati berhubung dengan dugaan adanya tiga kelompok atau tiga grup di dalam koalisi ini sekarang gitu. Itu dulu tuh, itu aja mungkin butuh waktu tuh sampai nanti akan kelihatan siapa yang akan unggul. Kalau kelihatan yang paling dominan itu nanti baru akan kebaca. Kira-kira Golkar akan dapat berapa, PAN dapat berapa, Gerindra dapat berapa, kemudian partai-partai non parlemen itu di mana posisinya macam-macam termasuk kan katanya Pak Jokowi ada informasi kan katanya Pak Jokowi minta 4 jatah gitu ya. Nah itu belum tentu juga diterima karena boleh jadi dua grup yang lain menghendaki jangan terlalu banyak campur tangan Pak Jokowi dong di dalam kabinet ini sekarang gitu loh kira-kira. Bisa juga begitu. Nah oleh karena itulah Bung sabar dulu kalau ke soal orang-orangnya. Nanti itu kita lihat dulu ini tiga kelompok ini atau tiga irisan ini atau tiga apalah namanya grup ini seperti apa mereka bernegosiasi. Saya kira butuh 2-3 bulan ke depan untuk melihatnya gitu. Oke, berarti untuk masalah kabinet memang masih fluktuatif ya Bang ya untuk Jangan informasinya ya. bicara dulu, Sangat fluktuatif. apalagi ke orang-orang ya. Jauh. Kita lihat dulu dinamika tiga apa namanya itu ya, apakah namanya kelompok, apa namanya Kubu-kubu. tiga grup, Mm-mm. atau Mm-mm. apalah gitu. Kita lihat dulu dinamika ini sampai 3 bulan ke depan. Dari situ akan kelihatan kok siapa kira-kira yang dominan,
apakah Pak Jokowi yang lebih dominan? Karena Pak Jokowi ingat loh ya, kemarin tuh udah menyatakan saya ini jembatan gitu. Apa artinya? Artinya beliau mau mengatakan yang mau gabung dengan koalisi baru ini via saya ya, lewat saya gitu kira-kira. Nah itu mau diterima nggak oleh dua kelompok yang lain, alam ini Golkar maupun Gerindra kan kira-kira gitu. Bahwa Pak Jokowi yang seolah-olah mengendalikan apa namanya itu pasangan Pak Prabowo dengan Gibran ini karena pernyataan beliau itu saya ini jembatan loh ya gitu. Itu artinya yang mau masuk yang mau ini daftar dulu ke saya kira-kira begitulah mungkin bahasanya dulu. Oke, Eh, tapi jika nanti terpilih, berandai-andai aja Bang, jika nanti Prabowo terpilih menjadi presiden, apakah masih perlu untuk konsultasi atau melibatkan Jokowi dalam nah itu yang saya sebut menyusun tadi kabinet? ini pergelutan 3 bulan ke depan Bung Hmm. gitu. Nah, sekarang kan Pak Jokowi udah memperlihatkan posisinya. Apa posisinya? Saya mau jembatan, artinya Pak Mm-mm. Jokowi ingin mengendalikan ini gitu loh. Koalisi ini dia ingin kendalikan. Dia ingin tetap berperan di atas seluruh partai-partai di dalam koalisi ini gitu loh kira-kira. Nah, pertanyaannya itu betul. Ini mau diterima nggak oleh apa namanya partai-partai ini? Karena pada dasarnya yang berkuasa ini kan sekarang partai-partai itu, bukan Pak Jokowi gitu. Nah, Mm. itu yang saya sebut ini pergulatan nanti sampai 3 bulan ke depan. Dan dalam pergulatan ini saya lihat potensi Golkar menguat. Bukan saja karena dia mendapatkan suara terbanyak di koalisi dan suara terbanyak kedua secara nasional, tapi karena ada dorongan yang bernama angket. Dorongan yang bernama angket itu yang membutuhkan ya betul-betul kehadiran Golkar berada di samping Pak Jokowi. Sebab kalau tidak angketnya bisa lolos gitu loh. Nah, situasi ini yang membuat bisa jadi yang dominan sekarang adalah Golkar, bukan Pak Jokowi gitu. Nah, kalau yang dominan Golkar, mungkin dia nggak menyebut 6, bisa menyebut 7, menyebut 8 ya kan? Ataupun kalau bukan 7 8 is okay 6, tetapi saya ini itu jaksa agung kita gitu misalnya ya kan? Kapolri nanti kita ya bisa macam-macam gitu. Jadi dalam 3 bulan ke depan inilah tanda kutip pergelutan itu akan terjadi secara internal dan tentu saja di ujungnya nanti yang paling menentukan siapa di antara tiga varian ini, tiga grup ini yang 3 bulan ke depan dalam posisi yang menguntungkan. Nah, bacaan saya itu Golkar. Sebab kenapa gitu? Kalau angket ini jalan, dia minimal membutuhkan 3 bahkan bisa 4 bulan. Artinya dalam dalam situasi kayak begitu, Golkar bisa menjadi dominan gitu. Oke, berarti bisa dikatakan masih alot untuk menuju ke arah Terlalu Menteri pagi, Kabinet ya Bang. terlalu pagi. Kita harus diskusi dulu tiga kelompok ini sejauh apa kuotanya Mm. masing-masing gitu loh, Pak. Nah dari situ baru akan kelihatan nanti kalau 3 bulan 4 bulan ke depan akan kelihatan itu bayang-bayang dari wajah kabinet gitu loh. Mm-mm. Mm. Oke, Bang. Tapi kalau misalkan ada wacana yang tidak perlu tim transisi tadi ini, apakah ini sebagai upaya untuk meyakinkan para pendukung 02 bahwa Pak Prabowo ini benar-benar melanjutkan seluruh program Jokowi, Bang? Bisa dibilang gitu nggak? Ya bisa begitu, tetapi saya lebih melihat soal efisiensi sih. Mm-mm. Kan kan bisa bisa kita sih bisa berbeda makna itu persoalannya. Jadi jangan-jangan mereka menyebut tim transisi sesuatu yang saya bayangkan sebagai tim kerja gitu loh. Nah, sementara mereka nggak mengenal istilah tim kerja, yang mereka kenal itu istilah tim transisi, tetapi sebetulnya kewenangannya nggak lebih dari tim kerja yang saya bayangkan gitu loh kira-kira. Nah ini soal definisi, makanya nggak tahu saya. Cuman kalau kalau pengertian transisi dalam pengertian saya, itu yang saya sebut, ini artinya ada jalan terjal di internal nih yang membutuhkan Hmm. tim transisi gitu. Nah, akibatnya nanti transisi inilah yang mencoba menjembatani bukan orang luar ke dalam, tetapi mencoba menjembatani tiga varian ini, tiga grup ini gitu kira-kira. Oke, berarti kalau ada tim transisi, berarti Abang Nanti akan menyebutkan kita lihat bahwa komposisi tim transisinya seperti mm, apa. Dan dan dari siapa saja situ ya Bang juga ya? akan kelihatan siapa Mm. yang sebenarnya mulai dominan nih di dalam koalisi ini gitu. Oke, baik Bang Rai. Berarti kalau misalkan Abang bilang tidak perlu tim transisi, berarti ini
Jadi tidak ada masalah karena efisiensi, dan kalau ada tim transisi berarti ada masalah yang harus diselesaikan soal bagi-bagi itu tadi. Nah, Ya, kalau menurut pandangan Bang Rai sendiri sejauh ini bagaimana di dalam kubunya Prabowo Gibran ini? saya mungkin nggak terlalu imajiner mengatakan tiga kelompok itu, Pak. Itu sebab eh ya kan, eh, politik ini kan bacaan-bacaan situasional aja kan. Ya jelas lah Golkar sekarang ini berada dalam posisi yang sangat kuat ya, Hmm. dibutuhkan oleh tim angket dan dibutuhkan oleh Pak Jokowi gitu. Kenyataannya dia juga menang kan, artinya melampaui Gerindra itu. Jadi saya kira itu yang saya sebut tadi, kayaknya Golkar nih yang bakal leading nih di dalam koalisi ini. Jadi bukan Pak Jokowi, bukan Pak Prabowo, tapi Golkar gitu. Nah, alias yang kita baca ke depan nanti sebetulnya pemerintahannya Golkar, kira-kira begitu lah. Tapi Golkar akan kuat posisinya bila mana ya, bila mana itu ditopang kekuatan dari luar. Jadi dia nggak bisa menopang kekuatannya dari internal. Dia harus ditopang dari luar. Artinya kalau di luarnya tenang-tenang baik gitu ya, ya dia ya, posisi dia juga nggak sekuat seperti sekarang gitu. Nah disitulah saya kan udah banyak yang kutip pernyataan saya, angket ini secara tidak langsung sangat menguntungkan Golkar saya bilang. Nah karena itu tadi, karena kalau Golkar mau negosiasi di dalam internal koalisi, dia memang membutuhkan kekuatan dari luar. Kalau dari dalamnya sendiri dia keropos. Kenapa saya sebut keropos? Ya satu-satunya andalan dia kan cuman karena dia peraih kursi terbanyak gitu ya. Tapi kalau tim koalisi saya kira PAN mungkin akan lebih dekat ke Pak Jokowi. Gerindra mungkin akan lebih dekat kepada Pak Jokowi gitu. Nah, Golkar dengan sendirian sendirian nih kekuatan dia berasal dari luar. Nah, itu yang ya yang kita lihat. Nah, kalau artinya kalau ritme politik di luarnya kuat dan kelihatan akan kuat gitu. Karena PDI, Nasdem, PKS setidaknya tiga partai itu kelihatan akan beroposisi ke Pak Jokowi loh ya. Jadi mereka akan beroposisi ke Pak Jokowi, meskipun belum tentu nanti beroposisi ke Pak Prabowo dan Gibran. Jadi itu dua oposisi yang berbeda. Yang terjadi ini sekarang mungkin oposisi kepada Pak Jokowi, tetapi belum tentu nanti mengoposisi kepada Prabowo dengan Gibran. Jadi sampai Oktober, besar kemungkinan tiga partai ini akan melakukan oposisi terhadap pemerintah gitu. Nah disitulah posisi Golkar akan selalu kuat gitu. Oke, baik. Terima kasih Bang Rai Rangkuti atas Sama-sama. penjelasan dan juga sedikit informasi, banyak sekali informasi tentang perlu atau tidaknya tim transisi jika nantinya Prabowo Gibran ini terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Terima kasih sekali lagi Bang Rai Rangkuti Sama-sama. atas kesempatannya, Sampai ketemu. dan siap, terima kasih. Sehat selalu Bang. Dan itu tadi sedang viral yang membahas tentang tim transisi dari pemerintahan Jokowi ke pemerintahan selanjutnya jika sudah terpilih presiden dan wakil presiden. Saya Rusdi Maulana, terima kasih dan sampai jumpa.